sebuah pertemuan tertutup di London, tanpa sorotan besar dan tanpa euforia berlebihan, namun dampaknya berpotensi mengguncang peta kekuatan global. Pertanyaan utamanya bukan sekadar apa isi kesepakatan tersebut, melainkan kenapa langkah ini diambil sekarang, dan siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari manuver strategis yang dilakukan secara senyap ini. Pada tanggal 20 Januari 2026 di London, Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Dari pertemuan itu lahirlah sebuah kemitraan strategis baru antara Indonesia dan Inggris. Kesepakatan besar seperti ini tentu langsung menjadi sorotan media. Tapi yang menarik sebenarnya bukan hanya isi perjanjiannya. Pertanyaan yang jauh lebih penting justru, kenapa sekarang? Kenapa momen ini dipilih? Disinilah kita perlu menggali lebih dalam makna di balik langkah tersebut. Mulai dari program maritim bernilai puluhan triliun rupiah, kerjasama teknologi pertahanan, hingga manuver diplomasi Indonesia di panggung global. Jika kita membaca berbagai laporan resmi dan analisis geopolitik, satu hal menjadi jelas. Ini bukan sekadar perjanjian dagang biasa. Ini adalah langkah catur yang disusun dengan sangat matang. Bagi Indonesia, ini strategi penyeimbang yang cerdas. Sementara bagi Inggris, ini cara untuk menegaskan kembali pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik pasca Brexit. Jadi, mari kita lihat satu persatu bidak apa saja yang digerakkan. Kita mulai dari bagian yang paling mencolok, yang angkanya saja sudah bikin tercengang. Laporan menyebut ada 4 pilar utama dalam kemitraan ini: ekonomi, pertahanan, iklim, dan pembangunan manusia. Namun satu program langsung mencuri perhatian. Sorotan utama tertuju pada Maritime Partnership Program dengan nilai mencapai 4 miliar pound sterling. Jika dikonversi, nilainya sekitar 87 triliun rupiah. Angka sebesar ini, untuk gambaran saja, cukup untuk membangun beberapa proyek infrastruktur raksasa. Jadi jelas, ini bukan proyek main-main. Ini adalah sinyal komitmen yang sangat kuat. Di permukaan, program ini terlihat sangat populis dan langsung menyentuh masyarakat. Dana tersebut disebut akan digunakan untuk membangun lebih dari 1.000 kapal penangkap ikan baru bagi nelayan Indonesia. Presiden Prabowo sendiri menegaskan, tujuannya adalah revitalisasi desa nelayan sekaligus meningkatkan konsumsi protein nasional. Kedengarannya seperti program ketahanan pangan murni, bukan? Tapi justru disinilah lapisan menariknya mulai terbuka. Di satu sisi, memang benar ini agenda ekonomi dan kedaulatan pangan. Namun ketika kita melihat siapa yang memimpin program ini, ceritanya menjadi jauh lebih dalam. Laporan resmi menyebut program ini dipimpin oleh Babcock International. Dan perlu dicatat, Babcock bukan perusahaan kapal ikan biasa. Mereka adalah raksasa industri pertahanan Inggris. Ini menjadi petunjuk penting. Artinya, ini bukan sekadar program Kementerian Kelautan, tetapi jelas ada sentuhan kuat dari Kementerian Pertahanan di baliknya. Disinilah agenda strategisnya terlihat jelas. Program ini memiliki dua sisi mata uang. Sisi pertama adalah kapal ikan. Sisi kedua adalah keamanan. Laporan merinci bahwa program ini juga mencakup pengembangan kapabilitas Angkatan Laut Indonesia, peningkatan keamanan maritim, hingga penguatan penegakan hukum di laut. Namun kunci terpentingnya ada pada satu klausul krusial, transfer teknologi. Kapal-kapal ini akan dibangun di Indonesia oleh tenaga Indonesia, bukan impor utuh. Ini bukan sekadar membeli produk, tapi membangun kemampuan jangka panjang. Ini menarik karena biasanya kerjasama pertahanan identik dengan pembelian alutsista besar-besaran jet tempur baru, kapal selam, atau tank. Tapi dari seluruh laporan pertemuan di London ini, tidak satu pun yang menyinggung transaksi pembelian senjata baru. Jadi kalau bukan jual-beli, lalu apa bentuk kerjasamanya? Kedengarannya agak abstrak, justru disitulah kecanggihannya. Kemitraan ini lebih menitik beratkan pada ekosistem dan software, bukan semata-mata hardware. Ada beberapa poin strategis yang disorot. Pertama, ketahanan rantai pasok. Ini bukan hanya soal memastikan ketersediaan suku cadang kapal perang saat krisis, tapi memastikan pasokan material kritis, komponen elektronik, dan teknologi pertahanan tetap aman dari guncangan geopolitik global. Di era sekarang, jaminan rantai pasok sama pentingnya dengan memiliki persenjataan canggih. Poin kedua adalah peningkatan dialog strategis. Bukan sekadar pertemuan formal, tetapi mencakup berbagi intelijen, praktik terbaik, kerjasama keamanan siber, hingga kontra-terorisme. Lalu poin ketiga adalah memperdalam kerjasama yang sudah berjalan, bukan memulai dari nol. Contoh paling konkret dan membanggakan dari hal ini adalah proyek Fregat Merah Putih. Fregat Merah Putih bukan sekadar kapal perang. Ia adalah simbol dari strategi pertahanan Indonesia saat ini. Proyek ambisius PT PAL untuk membangun kapal perang terbesar dan tercanggih buatan dalam negeri. Benang merah dengan Inggris sangat kuat di sini. Basis desainnya adalah Arrowhead 140 dengan lisensi dari Babcock. Unit pertamanya, KRI Brawijaya 322, bahkan sudah diluncurkan pada Desember 2025, sebulan sebelum kesepakatan ini diteken.
Ini seperti penegasan atas kerjasama yang memang sudah berjalan. Namun, meski desainnya berasal dari Inggris, teknologi di dalamnya tidak sepenuhnya dari satu negara. Disinilah kecerdasan strategi Indonesia terlihat jelas. Ibaratnya, badan kapal memang desain kelas dunia dari Inggris, tetapi otak dan ototnya berasal dari tempat lain. Laporan teknis menyebut radar canggih, sistem peluncuran misil vertikal, hingga combat management system diintegrasikan dari teknologi Turki. Para pengamat pertahanan menyebut ini sebagai wujud nyata kemandirian industri pertahanan Indonesia. PT PAL tidak lagi sekadar perakit, tetapi berevolusi menjadi arsitek sistem yang mampu memilih, menggabungkan, dan mengintegrasikan teknologi terbaik dari berbagai negara. Fleksibel, pragmatis, dan mengurangi ketergantungan. Semua strategi teknis ini tentu tidak berdiri sendiri. Ini berkaitan langsung dengan konteks geopolitik yang lebih besar. Kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa sekarang? Kenapa Januari 2026? Banyak analisis mengaitkannya dengan dinamika global, khususnya dengan Amerika Serikat. Saat itu, pemerintahan Donald Trump sudah memasuki tahun kedua dengan kebijakan America First yang proteksionis dan seringkali tidak terduga. Dalam situasi seperti ini, strategi klasik yang disebut hedging menjadi sangat relevan. Negara yang cerdas tidak akan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Diversifikasi mitra ekonomi dan pertahanan menjadi keharusan. Kunjungan ke London ini bisa dibaca sebagai pesan halus namun tegas kepada Washington bahwa Indonesia memiliki opsi lain. Menariknya, pertemuan ini digelar tepat sebelum Forum Ekonomi Dunia di Davos. Ini jelas bukan kebetulan. Dengan mengamankan kesepakatan besar bersama Inggris, Indonesia datang ke Davos dengan posisi tawar yang jauh lebih kuat, terutama di tengah negosiasi tarif dengan Amerika yang disebut-sebut sedang alot. Inggris sendiri menjadi mitra yang nyaris ideal. Anggota G7, teknologi maju, dan kekuatan finansial besar. Meski begitu, Inggris juga sekutu dekat Amerika dan anggota kunci NATO. Pertanyaannya, apakah Indonesia bisa bekerja sama erat tanpa terseret agenda geopolitik blok tertentu? Disinilah keunikannya. Inggris dapat menawarkan kerjasama pertahanan tingkat tinggi tanpa menuntut Indonesia masuk ke aliansi militer formal seperti AUKUS. Lalu bagaimana dampaknya bagi ASEAN? Sebagai negara terbesar, langkah Indonesia tentu menciptakan riak. Di satu sisi, banyak negara ASEAN mungkin merasa lebih aman. Indonesia yang lebih kuat secara maritim, berarti jalur laut vital seperti Selat Malaka, lebih terjaga. Perompakan dan illegal fishing bisa ditekan. Namun di sisi lain, ada risiko polarisasi. Tidak semua negara nyaman dengan meningkatnya peran kekuatan Barat. Ada kekhawatiran perlombaan senjata dan terganggunya sentralitas ASEAN. Jika kita tarik semua benang merahnya, kesimpulannya jelas. Kemitraan strategis Indonesia-Inggris ini bukan sekadar kesepakatan bisnis. Ini langkah multidimensi yang sangat canggih. Secara ekonomi, ini tentang kedaulatan maritim dan pangan. Secara militer, fokusnya membangun kemandirian teknologi jangka panjang. Dan secara geopolitik, ini manuver cerdas untuk menavigasi dunia yang makin tidak pasti, tanpa harus memihak secara ekstrim. Dari nasib nelayan, para insinyur di galangan kapal, hingga percakapan tingkat tinggi di ruang diplomasi global, semuanya terhubung. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan penting untuk kita renungkan. Kemitraan ini disebut sebagai jangkar stabilitas di tengah volatilitas global. Namun, kebijakan America First Trump juga sering menekan sekutunya sendiri, termasuk Inggris. Pertanyaannya, seberapa kuat sebuah jangkar jika badai yang datang justru berpotensi menyeret jangkar itu sendiri? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan keberhasilan jangka panjang strategi penyeimbangan Indonesia. Jika dilihat sekilas, kemitraan strategis Indonesia dan Inggris ini memang tampak seperti kerjasama ekonomi dan pertahanan biasa. Namun, setelah ditelusuri lebih dalam, jelas ini adalah langkah berlapis yang dirancang dengan perhitungan matang bukan hanya membangun kapal, tetapi membangun kemandirian. Bukan sekadar memperkuat laut, melainkan memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah dunia yang semakin tidak pasti. Kini pertanyaannya, apakah strategi penyeimbang ini akan benar-benar menjadi jangkar yang kokoh di tengah badai geopolitik global? Atau justru akan diuji oleh gelombang besar yang datang dari arah yang tak terduga?